Hari ini saya akan melakukan wawancara percakapan praobservasi sebelum nantinya Bapak melakukan observasi di kelas. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Sedia. Oh baik Bapak. Jadi tujuan dari praobservasi ini adalah saya ingin mengetahui tujuan, area pengembangan dan strategi yang nantinya akan Bapak lakukan di kelas. Nah, tujuan pembelajaran sendiri yang akan Bapak ingin capai untuk pembelajaran nanti itu apa Pak? Yang pertama saya menggunakan metode PJDR yaitu Project Based Learning. Tujuannya adalah yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian siswa dapat menyebutkan perbedaan antara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya siswa dapat mempraktikkan gerakan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi dengan benar. Tujuan selanjutnya siswa dapat memilih jenis sujud yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Misalkan siswa itu ketika mendapatkan suatu kenikmatan yang baik dan yang besar atau terhindar dari musibah, maka dia harus tahu bahwasanya hal seperti itu harus sujud syukur. Atau misalkan mendengar ayat-ayat sajadah, maka dia langsung disuruh untuk sujud sajadah. Atau misalkan dalam rakaat lupa itu tadi harus digunakan untuk sujud sahwi. Tujuan selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan alasan mengapa sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi itu dilakukan. Itu tujuan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Berarti materi yang akan Bapak ampu untuk observasi nanti itu apa Pak? Tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kalau boleh tahu area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti di kelas apa Pak? Pengembangannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran materi sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Beberapa area yang dapat dikembangkan yaitu dengan memvariasikan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, kemudian menggunakan yang lebih banyak menarik dan interaktif, serta menerapkan penilaian yang lebih beragam. Selain itu, meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran yang relevan, berpusat pada siswa juga penting. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini, tentu saja Bapak itu memerlukan strategi ya, yang strategi itu harus dipersiapkan. Nah, strategi yang Bapak persiapkan itu apa Pak? Untuk yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Selain ceramah tradisional, saya akan melibatkan siswa secara aktif melalui pembelajaran berbasis masalah, kemudian pembelajaran interaktif dan pelajaran simulasi. Selanjutnya agar bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran, saya akan menggunakan media yang variatif seperti video, gambar, aplikasi, kemudian interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar pada siswa. Oke baik. Nah, observasi yang Bapak lakukan kapan kira-kira Pak? Observasi yang saya lakukan hari ini, besok, atau mungkin minggu depan? Hari ini kebetulan saya ada jadwal di kelas 8. Baik, kalau begitu saya minta izin untuk merekam nanti ya observasi Bapak dan juga menilai sebagaimana rubrik yang nantinya ada ya Pak ya. Siap. Terima kasih ya Pak ya, nanti kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana pada kalian anak-anak? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran hari. Sebelum lanjut, silakan KM dipimpin berdoa. Silakan berdoa. Sebelum belajar, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Kita aksen dulu ya. Aura Hayani Agustin. Iya. Bulan. Iya. Hadir. Kemudian Awian. Hadir. Ferdi. Lutfi. Iya. Ya. Hadir semua ya.
Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI. Dan masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin kita pernah membahas tentang apa? Sujud, tentang sujud tilawah dan sujud sahwi. Bagaimana atau seperti apakah yang membuat seseorang melakukan sujud syukur? Contoh tadi, ya, Yang membuat seseorang melakukan sujud syukur adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah seperti kabar gembira dan menyenangkan. Yang kedua, terhindar dari bahaya yang menimpa kepada kita. baik. Bagaimana seseorang bisa melakukan sujud syukur? Nah, tadi dijelaskan. Yang pertama, ketika kita mendapat suatu kebahagiaan. Kemudian yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya. Betul sekali. Kemudian yang kedua tentang sujud apa? Sujud tilawah. Baik. Bagaimana seseorang melakukan sujud tilawah? Contohnya, silakan. Penting untuk mengenali cara sujud tilawah. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai kami tidak mendapatkan tempat karena posisi darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, betul sekali. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang digunakan oleh Rasulullah SAW akan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Betul sekali. Yang terakhir, sujud sahwi. Bagaimana seseorang melakukan sujud sahwi? Bila Yang ke-1, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut. Keempat, lupa mengerjakan tahajud awal. Kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. ya, betul sekali. Jadi kenapa kita harus sujud sahwi? Tadi dijelaskan, ya, luar biasa. Bilang bahwa kita dianjurkan untuk sujud sahwi ketika kita lupa rakaat dalam sholat, atau kita lupa qunut atau kelebihan, bisa kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat dalam sholat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Baik. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita sujud sahwi, sujud syukur. Pada pembelajaran kali ini tentang materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, kita tidak akan terlepas dari pembelajaran profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Di antaranya adalah profil pelajaran Pancasila. Kita materinya sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, maka kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian kita harus saling bergotong royong, kemudian dan harus berkenalan kritis. Nah, pada nanti pas waktu bikin proyek, kalian harus saling membantu satu sama lain. Agar apa? Agar kita bisa saling bergotong royong. Kemudian yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin, maka kita harus menjadi suatu keteladanan. Kemudian kita harus belajar musyawarah, lalu belajar bertoleransi. Silakan nanti pada waktu mengerjakan kelompok bermusyawarah dengan teman bagusnya, baiknya seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Kemudian pada tujuan pembelajaran kali ini harus bisa, bahkan harus mampu untuk memahami pengertian bagaimana sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Yang kedua, kalian harus mampu menyusun rencana. Nah, ini yang akan sekarang kita gunakan adalah rencananya. Kita akan membuat proyek dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan sudah tahu tadi apa yang menyebabkan sujud syukur, apa yang menyebabkan sujud sahwi, dan apa yang menyebabkan sujud
tilawah. Nah, ini masih kelompok yang kemarin ya? Ya, betul. Alhamdulillah semuanya hadir semua dan masih kelompok yang kemarin. Peralatannya sudah ada? Baik. Kalau peralatannya sudah ada, silakan kita bikin proyek bagaimana alur tata cara kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu beserta doa-doanya. Nah, ada yang kekurangan perlengkapan tidak? Tidak ada. Silakan mari kita kerjakan. Nah, di situ sudah ada. Alhamdulillah kelompok satu sudah ada kartonnya, kelompoknya ya. Silakan dikerjakan. Kita bikin proyek hari ini bersama-sama. Kelompok satu sujud syukur ya. Ya. Kelompok dua sujud tilawah. Yang lain boleh bantu mewarnai atau menggunting. Yang ketiga kelompok tiga betul. Sujud apa? Sujud sahwi. Guntingnya mana? Silakan dikerjakan. Ya, kasih kelompok. Tinggal nempelin.
Belum. Kalau waktu dia sudah tiga orang kita kan berdua juga. Oh, jangan lupa kasih nama kelompoknya. Boleh di bawah, boleh di atas. Yang penting ada nama kelompok. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja. Yang menyebabkan kita jadi dirawat ada satu sudah selesai dulu. Ya, kelompok 3 sudah. Oh belum. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Kita akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah kalian buat mengenai tentang sujud syukur, sujud sapi dan sujud tilawah. Tidak ada sampah yang tertinggal di meja kalian dan buang ke belakang. Oke, kelompok 1 siap untuk mempresentasikan. Baik, sudah siap? Ya. Sambil mempresentasikan, ingat kalian mempresentasikan di depan, maka bapak akan menilai kalian. Ya, jadi bapak nilai adalah satu keaktifan bagaimana kalian bisa berdiskusi, bergotong royong, kemudian kalian bisa saling bertukar pikiran serta bagaimana keterampilan kalian dalam bikin proyek pada kali ini. Silakan kelompok 1 ke depan presentasikan dan bapak akan nilai kalian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai sujud syukur. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sebedah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai kami tidak mendapatkan tempat karena kursi darinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami buat kelompok 3. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Proyek kalian bagus-bagus. Tinggal kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya, poin penting yang kalian harus ketahui dalam materi kali ini adalah yang pertama, jika kita disudahkan untuk melakukan sujud syukur, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat kebahagiaan dari Allah. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya. Kemudian poin keduanya, ketika kita disudahkan untuk melakukan sujud tilawah, jika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Contohnya adalah kala la tuti wasjud atau ketika kalian melihat misalkan di dalam Al-Quran ada gambar sejadahnya seperti yang ada di kelompok 3 tadi, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Poin yang ketiga dalam sujud sahwi, kita disunahkan untuk sujud sahwi jika kita sudah sholat kemudian lupa jumlah rakaat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik. Untuk sekarang materinya cukup segitu aja. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang mengenai materi PAI yang akan disampaikan. Hasil proyeknya silakan dikumpulkan ke bawah. Nanti kita panjang di dulu aja foto-foto. Baik, sebelum pulang silahkan dibereskan terlebih dahulu. Ya, dipimpin doa, silakan. Sesudah belajar dalam hati mulai. Doa selesai, bagi salam. Assalamualaikum Bapak. Seperti kesepakatan di awal, kita kan kemarin sudah melaksanakan percakapan praobservasi, lalu Bapak juga melaksanakan observasi di kelas ya terkait materi PAI yang Bapak ampu. Nah sekarang saya akan kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan sekarang. Yang pertama, ketika Bapak melaksanakan observasi di kelas, perasaan apa yang Bapak rasakan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, walaupun bukan yang pertama kalinya, saya pertama kali bagi saya untuk diobservasi seperti ini secara langsung merasa grogi, namun tetap masih ada rasa tanggung, tapi kemudian alhamdulillah saya merasa lancar dan biasa-biasa saja. Ya. Sebenarnya ini sudah saya tanyakan ketika obrolan di praobservasi, namun bisa Bapak ceritakan kembali pengembangan atau area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa saja dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang saya lakukan adalah yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tersebut yang awalnya kan yang saya pelajari di kelas itu tentang sujud syukur dan sujud sahwi ya. Yang pertama, siswa yang awalnya tidak tahu tentang materi sujud yang ada di luar sholat, kemudian siswa menjadi tahu ternyata ada sujud yang bisa dilaksanakan di luar sholat seperti itu. Kemudian
Metode yang saya berikan kepada siswa adalah PJBL, yaitu Problem Based Learning. Artinya siswa diberikan masalah terlebih dahulu dalam menampilkan tayangan video. Kenapa tiba-tiba orang itu sujud, dan kenapa tiba-tiba ada orang yang lupa dalam jumlah rakaat, dia kok bisa sujud seperti itu. Area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, menurut Bapak di dalam observasi kelas yang Bapak lakukan, apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai? Menurut saya sudah, namun memang ada beberapa yang sedikit kesulitan gitu. Meskipun tidak dialami oleh saya sendiri, mungkin kebanyakan dari guru itu masih sama seperti itu, karena beda-beda ya karakteristik pembelajaran siswa itu, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu. Itu merupakan hal yang lazim ya Pak ya, pasti semuanya juga pernah merasakan. Tapi setiap hal yang tidak tercapai itu tentu saja ada tentu ada jalan keluarnya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan. Jadi siswa dibagi kelompok-kelompok kecil, mana yang auditori, mana yang visual, atau mana yang kinestetik. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan masalah kesulitan pembelajaran siswa tersebut. Ya, berarti itu akan Bapak lakukan untuk pengembangan di kemudian hari ya. Betul. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Ya, secepatnya Bu. Oke, baik Pak. Semoga perubahan dan area perbaikan yang Bapak ingin lakukan bisa tercapai. Mungkin untuk wawancara pasca observasinya sekian saja Pak, karena sudah cukup jelas ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan bisa kembali ke kelas Pak. Siap.